Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan project based learning analisa laporan kami yang telah kami lakukan kepada PT Gudang Garam Tbk. Untuk slide-nya bisa di next. Oke, ini anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Dimas Fetri Fikasa. Lalu ada teman saya, Franciscus Randy Daniel. Lalu ada teman saya, Kafidatul Aulia Dafa. Dan satu lagi ada Sari Utami. Ini adalah informasi umum yang akan diberikan oleh teman saya, yaitu Sari Utami. Jadi, silakan. Oke, selanjutnya ada informasi umum terkait PT Gudang Garam Tbk. Gudang Garam ini sendiri bergerak di sektor manufaktur rokok dengan fokus pada produksi dan distribusi rokok kretek. Didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Bapak Surya Wonowitjojo. PT Gudang Garam Tbk ini salah satu dari 3 produsen rokok terbesar di Indonesia, bersaing dengan PT HM Sempurna Tbk dan PT Jarum. Oke, boleh di next. Nah, ini ada QR laporan keuangannya dan di sini bisa ditampilkan laporan keuangan PT Gudang Garam. Boleh di-scroll ke bawah. Yang pertama itu ada tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya ada laporan tahun 2024. Nah, ini yang 2022-2023. Oke, boleh di next. Di fullin dulu layar. Nah, yang pertama di sini ada analisa tren. Analisa tren ini sendiri adalah analisis untuk laporan keuangan yang dinyatakan untuk presentasi tertentu. Nah, analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan, yaitu penaikan atau penurunan atau tetap, serta seberapa besar perubahan tersebut dihitung dalam persentase. Rumusnya analisa tren itu indeks tahun ke N sama dengan nilai tahun N dibagi nilai tahun dasar dikali indeks 100. Boleh di next. Di slide ini ada perhitungan analisis tren untuk PT
Gudang Garam TBK tahun 2022, 2023, dan 2024. Di sini dianalisis tren total aset, ditampilkan total aset pada tahun 2022 sampai 2024 dengan tahun dasar 2022. Nah, dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan itu, indeks 2022 itu nilai pada tahun 2022 dibagi tahun dasarnya itu sendiri, yaitu 2022 juga, dan dikali indeks 100. Hasilnya tetap 100. Nah, sedangkan indeks di 2023 itu nilai total aset di tahun 2023 sebesar 92.450.823 rupiah dibagi indeks 2022, yaitu sebesar dibagi nilai tren total aset 2022 sebesar 88.562.617 rupiah dikali 100% sehingga 104,4%. Begitupun di tahun 2024. Untuk analisa tren laba bersih setelah pajak, ditulis juga untuk masing-masing tahunnya, yaitu pada tahun 2022, 2023, 2024, dengan tahun dasar yang sama, yaitu 2022. Jadi indeks 2022 untuk tren laba bersih setelah pajak adalah tahun 2022 dibagi nilai tahun 2022 juga dikali 100 sama dengan tetap 100. Sedangkan indeks untuk 2023 yaitu nilai pada tahun 2023 dibagi dengan nilai tahun 2022 dikali 100 yang hasilnya 191,5%. Begitupun untuk tahun 2024 sama seperti tahun 2023. Namun dengan nilai atasnya menggunakan nilai pada tahun 2024. Boleh di next. Nah, dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk analisis tren total aset. PT Gudang Garam Tbk mengalami kenaikan sebesar 4,4% di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Namun kemudian menurun kembali sebesar 8,1% di tahun 2024. Penurunan total aset tersebut dapat disebabkan oleh adanya pengurangan aset tetap dan kemungkinan karena pelepasan aset atau efisiensi struktur neraca. Ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan mengurangi ekspansi atau melakukan restrukturisasi aset demi menekan biaya atau menyesuaikan kondisi pasar. Sedangkan interpretasi untuk analisis tren laba bersih setelah pajak adalah berdasarkan hasil tersebut, PT Gudang Garam Tbk menunjukkan tendensi naik pada tahun 2023 sebesar 91,5% dibandingkan tahun 2022. Namun mengalami penurunan signifikan di tahun 2024 sebesar 64,7% dibanding tahun 2023 atau hanya sebesar 35,3% dibandingkan tahun 2022 tahun dasarnya. Nah, penurunan jumlah laba ini dihasilkan kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan nilai penjualan yang cukup tajam, serta meningkatnya beban usaha yang mengindikasi adanya masalah dalam efisiensi operasional dan pemasaran perusahaan. Oke, pada slide selanjutnya ini dapat ditampilkan grafik analisa tren di mana total aset pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke 2023 serta mengalami penurunan lagi. Begitupun dengan laba bersih yang mengalami peningkatan di 2023 dan mengalami penurunan di 2024. Ya, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, analisa rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan adalah teknik untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Ada 3 jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Ini nilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio leverage atau solvabilitas, mengukur kemampuan melunasi utang jangka panjang. Dan terakhir ada rasio aktivitas, mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Analisis rasio keuangan ada teknik untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dengan membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Rumus di rasio likuiditas ada 3. Yang pertama current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Rumus current ratio ada aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Di sini ada di tahun 2022 current ratio-nya 1,90%. Di tahun 2023 ada 1,83%. Dan di tahun 2024 ada 2,29%. Untuk interpretasinya, current ratio mengukur kemampuan melunasi utang lancar dengan aset lancar. Rasio meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Ini nunjukin kalau punya positif. Selanjutnya ada quick ratio. Rumusnya ada aktiva lancar, ada kas efek piutang dibagi hutang lancar dikali 100. Di sini ada tahun 2022-nya 0,151. Tahun 2023-nya ada 0,144, 144. Dan terakhir 2024 ada di 0,178. Interpretasinya aset lancar dikurangi persediaan dan hutang lancar. Kalau di bawah 1, perusahaan kurang likuidnya jika hanya mengandalkan kas dan piutang. Dan terakhir ada rumus kas ratio, kas tambah efek dikurang hutang lancar dikali 100%. Hasilnya di tahun 2022 ada 0,226%, di tahun 2023 ada 0,210%, dan di tahun 2024 ada 0,266%. Kas dan setara kas dan kewajiban lancar ini di bawah 1%. Perusahaan lebih mengandalkan aset non-kas untuk pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada rasio leverage atau bisa disebut juga sebagai rasio solvabilitas. Rasio leverage ini adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dan rasio leverage ini juga mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak ketiga atau pihak kreditor yang mengandung implikasi. Jenis-jenis analisa leverage itu ada 5. Yang pertama ada total debt to equity rasio. Kedua ada debt to total capital assets. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Yang keempat ada tangible assets debt coverage. Dan yang kelima ada times interest current ratio. Selanjutnya adalah definisi dan dari kelima jenis-jenis
analisa leverage dan contoh perhitungannya. Yang pertama ada total debt to equity ratio. Total debt dan total debt equity ratio ini adalah rasio total hutang terhadap total modal sendiri yang mengukur persentase total dana yang disediakan oleh para kreditor dengan modal yang dimiliki perusahaan. Hutang yang dimaksud di sini adalah hutang lancar dan hutang yang berjangka. Bisa dilihat di sini rumusnya itu adalah total debt equity ratio sama dengan hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi modal. Langsung ke contoh perhitungannya yang diambil dari laporan keuangan PT Gudang Garam 2022 sampai 2024. Perhitungannya bisa dilihat di tahun 2022 total debt equity rasionya itu adalah 0,5% diambil dari total liabilities sebesar 30 juta dibagi sebesar 30 juta 6.600 dibagi 50 juta 57 juta dibagi per 57 juta 855.966. Tahun 2023 sebesar 0,5% juga dari total liabilities-nya itu sekitar 31.587.980 dibagi 60.862.843. Dan yang tahun 2024 itu sebesar 0,3% dari total liabilities 23.022.685 dibagi 61.916.591. Kesimpulannya, rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa PT Gudang Garam mengalami penurunan dalam penggunaan utang relatif terhadap ekuitas dari tahun 2022 ke 2024. Boleh di next. Selanjutnya ada total debt to assets ratio. Rumusnya itu adalah total debt to total capital asset sama dengan hutang lancar ditambah hutang jangka panjang per total aktiva. Bisa dilihat di sini perhitungannya di tahun 2022 total debt to assets rasionya sama dengan 0,3%, di tahun 2023 itu 0,3%, di tahun 2024 0,2%. Semuanya itu berasal dari data total liabilities dan total assets di tahun tersebut. Simpulannya, rasio utang terhadap aset menunjukkan bahwa PT Gudang Garam mengalami penurunan dalam proporsi utang terhadap total aset dari tahun 2022 ke 2024 yang menunjukkan peningkatan stabilitas keuangan. Boleh next. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Rumusnya itu ada long term debt to equity ratio sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Contoh perhitungannya di tahun 2022 long term debt to equity ratio dapat hasil sekitar 0,1%, di tahun 2023 2,5%, dan di tahun 2024 sebesar 0%. Dikarenakan pada tahun 2024 long term liabilities-nya adalah 0 dan tidak ada pinjaman jangka panjang. Kesimpulannya, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa PT Gudang Garam mengalami peningkatan proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas dari 2022 ke 2023, namun tidak memiliki utang jangka panjang pada 2024, yang menunjukkan pengurangan resiko keuangan pada perusahaan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya ada tangible asset to debt coverage.
Ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset berwujud perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang tersedia untuk menutupi total utangnya. Rumusnya adalah tangible asset to debt coverage sama dengan jumlah aset dikurang jumlah aset tetap tak berwujud dikurang utang lancar dibagi total utang. Bisa dilihat di pada tahun 2022 jumlah asetnya sebesar 88.562.617 dikurang jumlah aset tetap tak berwujud itu nol atau tidak ada dikurang utang lancar sebesar 29.125.010 dibagi total utangnya sebesar 30.706.651 mendapatkan harga 1,94 atau yang dalam bentuk persentase sebesar 194%. Kemudian ada di 2023 sebesar 158%, 2024 sebesar 216%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam Tbk dapat menutupi seluruh utangnya pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022 ke 2023, ada penurunan tangible asset to debt coverage sebesar 36%, yaitu dari 194% turun menjadi 158%. Hal ini terjadi karena hutang bertambah pada tahun 2023. Dan pada 2023 ke 2024, tangible asset to debt coverage mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 58% dari 158% menjadi 216%. Hal ini terjadi karena menurunnya utang secara keseluruhan. Next. Dan yang terakhir ada time interest earn ratio. Ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga utangnya dari laba operasional. Rumusnya time interest earn ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga jangka panjang. Bisa dilihat di data pada tahun 2022 laba sebelum bunga dan pajaknya itu sebesar 3.908.926 dibagi beban bunga jangka panjangnya itu 262.405. Itu mendapatkan persentase sebesar 1.490%. Pada 2023, perhitungannya masih sama, laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga jangka panjang itu mendapatkan persentase sebesar 1.285%, dan pada 2024 mendapatkan persentase sebesar 378%. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa time interest earn ratio dari PT Gudang Garam Tbk menurun dari tahun ke tahun. Ini juga berarti kemampuan perusahaan dalam membayar bunga menurun, mulai dari 1.490% dari tahun 2022, lalu 1.285% pada tahun 2023, dan pada akhirnya menurun drastis menjadi 378% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya laba sebelum bunga dan pajak dan meningkatnya beban bunga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah indikator yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, seperti persediaan, aset, aset tetap, dan total aset. Dalam mendukung kegiatan operasional, rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan optimal aset perusahaan diubah menjadi pendapatan atau penjualan. Ini ada rumusnya. Di rasio aktivitas ada 3. Yang pertama ada inventory turnover, yang kedua ada fixed asset turnover, dan terakhir ada total asset turnover. Untuk rumus inventory turnover, HPP dibagi persediaan. Di tahun 2022, inventory turnover-nya ada 2,58 kali, dan di tahun 2023 ada 2,24 kali,
dan di 2024 ada 2,21 kali. Eh, yang kedua ada fixed asset turnover. Penjualan dibagi aktiva tetap di tahun 2022 ada sebanyak 3,84, yang di tahun 2023 ada 4,85, dan terakhir ada di tahun 2024 ada 4,47, dan terakhir ada total aset turnover. Penjualan dibagi jumlah aktiva. Di tahun 2022 ada 1,41, di tahun 2023 ada 1,29, dan di tahun 2023 ada 1,16. Untuk inventory turnovernya, efisiensi pengelolaan persediaan turun dari 2,38 jadi 2,21 kali di tahun 2022 dan sampai 2024 karena perputaran stok melambat. Untuk fixed asset turnover mengukur penggunaan aset tetap menghasilkan penjualan. Di tahun 2023 naik, dan di 2024 turun. Masih efisien tapi tetap turun. Dan terakhir ada total aset turnover, penjualan dibandingkan total aset. Turun di 2022 sebanyak 1,41, terus turun lagi sebanyak 1,16 kali, dan efisiensi penggunaan aset menurun karena efisiensi penggunaan aset turun. Oke, untuk analisa terakhir ini ada analisa laba kotor. Analisa laba kotor itu sendiri merupakan analisa yang digunakan untuk melihat perubahan dalam laba kotor suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Di sini ada faktor-faktornya. Pertama ada faktor penjualan dan juga faktor harga pokok penjualan. Dan di dalam faktor-faktor tersebut ada perubahan-perubahan. Contohnya seperti faktor penjualan, ada pertama perubahan harga jual dan juga perubahan kuantitas yang dijual. Untuk faktor harga pokok penjualan, ada dua perubahan, yaitu perubahan harga pokok penjualan dan juga perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Bisa di next. Oke, ini untuk rumus-rumus perubahannya. Pertama ada rumus perubahan harga jual. Di sini harga jual persatuan tahun sekarang atau tahun terbaru dikurangi dengan harga jual persatuan tahun sebelumnya. Sebelum dikali nanti dengan kuantitas yang dijual pada tahun sekarang. Untuk rumus perubahan kuantitas, kuantitas yang dijual tahun sekarang dikurang dengan kuantitas yang dijual tahun kemarin, lalu dikalikan dengan harga jual persatuan tahun sebelumnya. Jadi bukan tahun sekarang. Lalu ada rumus perubahan HPP per produk. Di sini HPP tahun sekarang dikurangi dengan HPP tahun sebelumnya dikali dengan kuantitas produk yang diproduksi atau dibuat tahun ini. Lalu untuk rumus terakhir ada rumus perubahan harga jual. Di sini kuantitas produk tahun sekarang dikurangi dengan kuantitas tahun sebelumnya dikali dengan HPP tahun sebelumnya juga. Next. Oke, karena di sini untuk PT Gudang Garam Tbk yang laporan keuangan yang telah kami dapatkan itu tidak ada informasi berapa produk yang dijual dan juga berapa harga jualnya dan juga berapa HPP-nya. Di sini kita hanya akan menganalisa laba kotornya saja. Di sini di tahun 2022, sorry, laba kotornya mencapai
11 11.095.603 dalam jutaan rupiah. Lalu untuk 2023 ada 14.595.621 dalam jutaan rupiah, dan juga di 2024 ada 379.624 dalam jutaan rupiah. Di sini ada diagramnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk tahun 2022 ke tahun 2023, PT Gudang Garam ini mengalami kenaikan dalam laba kotor sebanyak 3.518 dalam jutaan rupiah. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kenaikan kuantitas penjualan dan juga adanya kenaikan harga jual, serta menurunnya harga pokok penjualan per satuan produknya. Lalu pada tahun 2023 dan 2024, sayangnya PT Gudang Garam Tbk ini mengalami penurunan laba kotor sebanyak 5,215,997 dalam jutaan rupiah, yang mungkin dikarenakan adanya naiknya harga pokok penjualan dan juga menurunnya harga jual per satuan produk. Next. Oke, mungkin itu saja untuk Project Based Learning Analisa Laporan Keuangan dari kelompok 7 ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kami kelompok 7 izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.